Kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, ucapan masih bismillah rahmatullah, baik yang ada di Serang Masjid dan juga yang ada di seberang di online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nikmat sehat jasmani rohani kita dan juga nikmat waktu yang diberikan Allah sehingga kita masih bisa memberikan kesempatan diri kita masing-masing untuk pergi berjamaah mendengarkan kajian Sabtu rutin. Pagi ini kita juga bersyukur seluruh jamaah kemarin hari Sabtu yang lalu berwisata religi, wisata kaumnya pulang selamat dan mengambil hikmah yang banyak. Juga terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan dananya sehingga terselenggara dengan lancar ya, pada kesempatan wisata religi yang kelima, 4 atau 5 saya lupa ya. Ya, baik. Untuk itu kita akan awali meneruskan kajian kita tafsir Al-Imran ya. Al-Imran ayat 890. Kita cinta Quran tidak hanya sekedar cinta, tapi juga kita memahami, menghayati makna dan tafsirnya ya. Sehingga bisa betul-betul sebagai orang bertakwa, beriman, tidak hanya paham Quran tapi juga menghayati dan mengamalkan apa yang ada dalam isi Quran. Kita baru tahun kedua ini bicara tafsir dari 30 juz, baru juz berapa nih? 4 atau ya? Baru surat Al-Imran ya. Juz ketiga ya. Juz 3, jadi masih 27 juz. Kuatkah kita, fisik kita, jasmani kita? Semoga Allah ridho, berikan kekuatan kita lahir batin untuk bisa menamatkan tafsir ini dengan sempurna. Allahumma amin. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul barzah ya. Hanya Quran yang bisa menolong kita di yaumul barzah ya. Semakin cinta, semakin kuat syafaatnya Quran pada kita semua. Allahumma amin. Baik, ringkasnya apa pada kesempatan pagi ini yaitu Allah ambil perjanjian tegas ya, tegas lidsakon ya, tegas ya kepada para nabi. Islam maka yang hak, bagi yang ingkar maka neraka balasannya ya. Nabi Yakub turunkan asbat ya, pernah saya sampaikan di sini. Asbat ini ya menjadi 12 kabilah Bani Israel ya, Robil, Sam, Yahuda, Ishak, Yusuf, Isa, Bunyamin, Ad-Sa'ir, dan Naftali, Jabalun. Tidak semuanya ini dia ini Islam tulen ya. Yang kita paham ketika Yusuf dan Bunyamin diculik oleh kakak-kakaknya ya, kakak-kakak dari keturunan Yakub ini ya, sudah dibuang ya, dimasukkan ke sumur, diambil pedagang dan dijual di bangsawan, kemudian menjadi menteri keuangan di negeri Mesir yaitu ya. Ini salah satu bahwa ayat ini menggambarkan ringkasnya setelah dia beriman dan akhirnya dia keluar dari iman maka tidak ada balasan dari neraka ya. Menjaga iman itu sangat berat ya. Iman itu berat sekali. Kalau kita kumpul saja ya dengan orang-orang yang tidak beriman, kita bisa kepleset. Maka itu pentingnya kita asal bermajelis ilmu agar iman kita nggak kepleset ya.
Kebiasaannya itu kalau sudah ajal, nah, ya, proses imannya di saat ajal, ya kita neraka, ya. Tapi kalau kita menjaga iman tidak kembali, ya kita tetap istiqomah dengan kenikmatan surga, insya Allah. Baik, apa saja kita akan coba kita perhatikan di layar monitor. Membaca itu mungkin posing ya, kita ringkasnya aja. Ya, yang pertama kita lihat surah Al-Mulk ini ya. Ya, ayat 81 bicara masalah wa akhadnallah misaqan nabi. Misaqan itu tegas dan berat. Misaqan itu tegas. Ya. Ada ayat lain misaqan halidah, tapi ini menurut seorang nabi, perjanjian kepada para nabi ya, agar apa hikmah yang diberikan, suhu yang diberikan Allah kepada nabi ini diberikan kepada umatnya. Ini katanya. Jadi perjanjian tegas tersebut misaqan ya, misaqan perjanjian yang tegas ya. Nah ini di ayat 81. Kemudian di ayat berikutnya kita lihat ayat 82 ketika saya ringkas ya. Man talau ba'da dzalika fa ikahumul fasikun ya, maka barang siapa berpaling setelah janji itu, setelah iman itu, maka mereka itu orang yang fasik. Apa Allah dinal yang hun, artinya apa mereka menjadi agama selain agama Allah. Jadi orang-orang itu sebagian kabilahnya Yakub ini mencari agama selain Islam ya. Mencari agama seperti Yehuda, Isa itu dari agama di luar Islam, mencari agama lain ya. Sedangkan saya juga adalah lain Islam ya. Ya, kita lihat di ayat 84 dan 65 ya. Kul amanabillah, beriman pada Allah ya, karena Muhammad dan beriman kepada Allah dan apa yang turunkan kepada kami ya. Jadi tidak semua keturunan zuriyah Nabi itu ada yang kafir juga, ada yang fasik ya. Terutama 12 kabilah, 12 kabilah Bani Israil ini tidak semuanya zuriyah Nabi itu Islam, tauhid, tapi ternyata banyak yang menyimpang ya. Dan sekarang di alam kita ini juga sekitar kita juga banyak putra ulama, putra kiai, punya pesantren, juga fasik, juga banyak yang murtad macam-macam ya. Maka perlunya kita menjaga ya agar kita tidak diinfeksi jawaban keratnya. Ya ayyuhallazina ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi kita menjaga keluarga kita, diri kita dari kekerasan neraka. Itu penting sekali ya. Jangan sampai kita akan kembali ke surga itu di antara keluarga besar kita ada yang di neraka. Waduh, sedih sekali kita. Sedih sekali ya. Kita harus merasakan kesian ya, ya betul. Nah itulah kita di dunia ini harus berusaha semaksimal mungkin agar kita semua hidup dalam koridor yang Islam, yang tauhid, sehingga tidak jatuh di neraka ya. Banyak tapi khairal Islam bina, jadi Islam ya. Bagi siapa yang punya agama selain Islam, maka sekali tidak akan diterima perintah Allah agama ini ya. Sudah tegas ini ya, sudah tegas. Agama pun ya ditolak oleh Allah ya. Ada yang mengatakan itu kan kamu orang Islam, kalau kami orang agama lain juga kamu agama kami yang terima ya. Agama Islam ditolak masuk surga itu. Tapi itu orang tidak berpikir, tidak menggunakan akal sehat ya. Jadi harus kita berakal ini untuk berpikir yang sehat, yang benar dengan dalil-dalil ya, dalil akli dan dalil nakli kita paham semua ya. Jadi kalau mereka menganggap
Ada Tuhan yang mana? Tuhan itu harus nampak, harus wujud, kan? Jadi justru itu kalau nampak wujud itu makhluk, kan? Kalau wujud itu makhluk. Tuhanku ini, mana Tuhanmu? Nah, Tuhanku gak kelihatan. Itu sesuatu yang muskil dan dalilnya kurang kuatnya, maka kita memahami, ya. Sulit untuk orang bicara dengan orang-orang yang akalnya udah hilang, itu sulit, ya. Betul ya? Maka dikatakan innal kafara sawa'un 'alaihim ankartahum am lam tahum la yu'minun. Fadalla qulubihim wa asamihim wa asayawatu wal wadabul 'alim. Jadi mata telinga itu sudah ditutup oleh Allah, sesat ya itu. Ya, sesat. Susah itu. Karena di akalnya digunakan sesat ya. Itulah perlu ya kita bermaksud ini menambah ilmu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, ayat 87. Kaifa ihadillah kauman kafar, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir. Sulit. Tadi katakan ayat kafaru sala'un la'in awladum amrun lain minun, ya. Sulit orang kafir katanya. Tuhan itu loh, pohon besar. Tuhan itu loh, ada apa berhala itu Tuhan itu. Ya, akalnya di mana itu? Tuhan kok dibuat oleh manusia berupa kerajinan. Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan mati? Hidup lagi masa depan. Ya. Inilah ya. Udah khayahu an-nalimul laknatullah, maka dia akan dapat laknat Allah. Yang mereka itu bahasanya ya bahwa atas mereka Allah akan melaknat dunia dan akhirat. Ini yang maksudnya. Kemudian di 88 dan 90 ini yang terakhir. Khonalha mereka kekal di dalam hasab Allah, neraka itu kekalnya. Inaladin natabu min ba'dilika, kecuali orang yang bertobat setelah itu dan mengirimnya. Artinya orang kafir, orang fasik pun kalau dia masih di dunia ini bertobat maka dia mendapat ampunan Allah. Ya, sirik pun Allah ampuni selama dia masih hidup di dunia ini. Tapi kalau sirik sampai mati maka tidak ada ampun. Tapi dosa sebesar apapun kalau nggak sirik, ya, masuk neraka 1000 tahun dapat ampunan. Kayak maksudnya kayak tauhid. Ya. Ada kan itu? Banyak orang Islam yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, orangnya memperkosa, mabuk, membunuh, macam-macam, ya. Masalah neraka 1000 tahun, ya. Tapi dia masih punya syahadat. Nah, dia akan masuk surga juga pada akhirnya, kan? Tapi kalau sudah syirik, ya nggak ada ampun. Itu konsep syirik nggak diampuni, ya. Dosa yang tidak terampuni, dosa syirik itu karena konsepnya sampai di alam akhirat itu nggak akan diampuni. Tapi kalau dia syiriknya di dunia, dia sadar, ketemu Habib Mustafa, kemudian dicari rahmat, sadar dia dapat hidayah dan dia diampuni. Banyak orang kafir, orang musyrik yang masuk Islam setelah diberi dakwah, ya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman bukan bertambah kekafirannya, ya. Ini dapat melaknat Allah, melaknat malaikat dan juga melaknat unsur manusia juga, kan, ya. Jadi yang melaknat tidak hanya Allah, malaikat pun melaknat, kita berumat orang beriman itu juga melaknat, betul nggak? Coba saya tanya Pak Yai Iman, kira-kira kalau melihat kekurangan caranya Saudara Ibrahim, siapa tuh yang pergi Amerika, yang dulu lulusan Gotor, kemudian jadi guru dia, Saudara, ya itu kan murtad kan tuh. Kira-kira melaknat nggak? Kita melaknat semuanya. Itu di jalan surat ini Allah, malaikat dan kita pun melaknat orang-orang yang
murtad seperti itu ya. Oke, itu jadi kandangan berpenyakit ya. Masya Allah, itu baru dunia, belum siksa kubur, belum siksa akhirat nanti ya. Baik. Nah, jadi kita sudah selesai ya kajian singkat ini. Kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Mengaji sendiri biasanya jenuh, ya ya. Sendirian jenuh ngaji ya. Baca Quran atau sendiri jenuh. Tapi gantian muter tuh enak rasanya ya. Ngaji bermajelis seperti ini nggak jenuh. Sinau dewi jenuh ya. Itu pentingnya bermajelis. Dikatakan rasa kebersamaan hanya di dunia ini, peluang yang mengumpulkan berangkat jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.